Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan nafad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah salat rahimakumullah. Kultum zuhur kita siang hari ini akan bahas sebuah hadis tentang balasan orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'afu al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kata Nabi, kullu amali bani Adam, seluruh amalan ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu yudha'afu, balaslannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat amal kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, al hasanatu asyru amsalha. Satu kebaikan yang kita lakukan Allah balas 10 kali lipat. Ila sab'i ma'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Tidak ada satu amalan ibadah, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas satu, enggak ada Pak Ibu. Minimal semua kebaikan amalan ibadah yang kita lakukan itu dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Apa contohnya yang 10 kali lipat? Baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Itu udah banyak pahalanya. Nun 1 huruf kali 10 sudah 10. Bismillah itu 18 huruf atau 19 huruf kali 10 sudah 190. Ditambah nun 10 sudah 200. Tapi kalau ngajinya macam itu seumur hidup baru khatam Bapak Ibu. Tapi yang jelas 1 huruf kita baca dibalas 10 kebaikan. Di atasnya lagi 27 derajat, yaitu sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat. Bahkan balasan sholat berjamaah nggak hanya 27 derajat, tapi orang yang sholat berjamaah itu otomatis semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena sholat itu yang diangkat ke langit, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khusyuknya. Kira-kira Bapak Ibu sekali sholat berapa menit? 5 menit. Itu kalau berjamaah. Kalau sendirian lebih cepat sendiri atau berjamaah? Oh, lebih cepat sendiri. Ya Pak ya. Taruhlah sholat 5 menit sampai 10 menit, 15 menit paling lama. Itu yang betul-betul ingat Allah berapa menit? Wallahu a'lam bishawab Ustaz. Kira-kira kita sholat lebih banyak ingat Allah atau yang lain? Sama lah kita Pak We. Tapi kalau sholat kita berjamaah itu otomatis diterima Pak Ibu. Ketika takbir yang khusyuk imamnya, Al-Fatihah sebelah sini, surat pendek sini, rukuk sini, sujud sini. Maka ketika digabung menjadi kesatuan khusyuk dan semua sholatnya diterima. Seandainya berjamaah nggak ada yang khusyuk Ustaz, apakah tetap diterima? Karena sudah berjamaah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat berjamaah itu nggak cuma 27 derajat, tapi sholatnya otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di atas 27 derajat 30 balasan. Apa itu? Yaitu bersolawat. Satu kali solawat minimal Allah balas 30 kali balasan. Ini luar biasa. Artinya apa? Memang betul-betul tak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan dibalas satu itu tak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau nggak percaya sebutkan apa ibu? Coba sebutkan contohnya. Satu amalan ibadah kita lakukan dibalas satu, tak ada. Begitulah cara Allah berbuat ihsan kepada kita semuanya. Begitulah cara Allah membalas kebaikan amal ibadah yang kita lakukan. Supaya apa? Kita semangat untuk beramal ibadah. Kemudian lanjutan hadis ini, qala azza wa jalla, berarti Allah berkata dalam hadis. Kata Allah berarti disebut hadis qudsi. Kata Allah, ila shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ketika Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, apakah Allah butuh puasa kita? Enggak, apa ibu? Lalu apa maksudnya Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya? Ternyata maksudnya ada 3. Yang pertama, ketika segala sesuatu disandarkan, dinisbatkan dengan lafaz Allah, maka akan menjadi mulia. Apa contohnya? Baitun, artinya rumah, disandarkan, dinisbatkan dengan lafaz Allah, menjadi baitullah. Kalau sudah disandarkan dengan lafaz Allah, maka menjadi mulia. Masjid ini mulia, musola ini mulia. Apa buktinya? Kita di rumah boleh tidur pakai celana pendek, pakai kaos laki-laki. Ibu-ibu tidur pakai daster di rumah boleh. Kalau di masjid boleh nggak? Oh, nggak boleh. Ibu lah tidur pakai daster, diusir. Mana boleh di masjid? Menunjukkan apa? Ini baitullah. Baitun disandarkan lafaz Allah, menjadi mulia. Di rumah kita boleh tidur sambil ngences, buang air liur. Boleh apa ibu? Di masjid boleh nggak? Oh, tidak boleh. Ngapa tak boleh? Baitullah sudah menjadi sandarkan lafaz Allah, maka menjadi mulia. Yang kedua, dari sekian banyak amalan ibadah, yang waktunya paling lama kita bersama Allah adalah puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ibadah-ibadah yang lain itu sebentar. Kita baca Quran, kuat sekali baca kita 1 jam? Tidak kuat, apalagi anak sekarang. Kalau baca Quran matanya rabun. Tapi kalau megang HP, hilang dia rabunnya, terang matanya apa ibu. Ayo baca Quran, tidak lanjutlah, mataku nggak jelas. Giliran megang HP jelas apa ibu. Artinya apa? Baca Quran sebentar, zikir kita sebentar, sholawat kita sebentar, dengarkan tausiah kultum paling 12 menit, paling lama 20 menit, ceramah subuh paling 1 jam. Bentar kita apa ibu beramal ibadah. Tapi puasa itu waktu amal ibadahnya paling lama. Mulai dari saat terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kita selalu bersama dan kita selalu merasa diawasi Allah, dan kita selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Ustaz? Ketika kita di rumah sendirian, anak pergi keluar kemana main, sekolah, pokoknya tak ada siapa-siapa. Cuaca panasnya luar biasa. Kira-kira Pak Ibu berani nggak ke dapur, buka kulkas, minum atau makan yang segar-segar? Tak berani. Ngapa tak berani? Karena sedang bersama-sama Allah, merasa diawasi Allah. Atau mau sholat zuhur ngambil wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali, berani nggak? Enggak. Yang satu kemana Ustaz? Ditelan. Soalnya kita tak berani. Apa sebabnya? Kita merasa diawasi Allah, dan itu waktunya lama, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga, apa maksudnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya? Kata Allah dalam diskusi ini, dari sekian banyak amalan ibadah, yang paling minim riya, yang paling minim pamer adalah puasa. Selain puasa itu gampang untuk pamer, mudah untuk riya apa ibu? Ceramah bisa nggak buat riya? Oh gampang. Kalau jamaahnya penuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh semangat luar biasa. Ngapa ceramahnya menggebu-gebu? Bukan tak boleh, boleh apa ibu? Tapi biasanya karena jamaahnya ramai. Besok ceramah subuh hujan pula, jamaahnya cuma 5 orang. Kira-kira
Ceramahnya sama atau beda? Beda Pak Ibu. Dan saya pernah dicoba kayak gitu ceramah di Rumbai, bukan subuh, sore. Jamaahnya ibu-ibu 5 orang, top-top lah, tua-tua, ompong-ompong, pengantuk-pengantuk. Selesai mukadimah tidur 2, tinggal 3. Ya salam, itu kacau betul lah Pak Ibu. Tapi itu pula ujiannya. Orang ceramah untuk riak, untuk pamer, oh itu gampang Pak Ibu. Sholat jadi imam, bisa nggak buat pamer? Oh bisa. Kalau jamaahnya penuh, imamnya masih muda belum nikah, di belakang ada calon mertua. Wih, itu keren Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, mantap. Apa sebabnya? Jamaahnya penuh, kemudian di belakang plus ada calon mertua. Wih, keren. Besok sholat subuh lagi, hujan selebat-lebatnya. Jamaah nggak ada yang datang, teman yang azan, dia yang imam. Kira-kira bacanya sama atau beda? Ya Pak ya, artinya apa? Amalan selain puasa untuk pamer ya itu gampang Pak Ibu. Tapi kalau puasa bisa nggak buat pamer? Tak bisa. Cara pamer, cara riaknya orang puasa bagaimana? Pura-pura lemes, nah, itu konslet Bapak Ibu. Maka wajar Allah katakan puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Amalannya waktunya paling lama, paling minim riya. Kemudian waktu segala sesuatu disandar ke lafaz Allah, maka akan menjadi mulia. Maka ketika beramal ibadah, jangan lupa, jangan sampai ada penyakit riya. Betul-betul niatkan mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung hadis ini, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Ngapa langsung Allah yang akan membalasnya? Karena mereka meninggalkan makanannya, mereka meninggalkan minumannya, syahwatnya. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.